Mengapa para pemimpin dunia dan modal dunia berbondong-bondong ke China? Bila kita memperhatikan situasi internasional baru-baru ini, tidak sulit untuk menemukan bahwa para pemimpin negara maju dan organisasi keuangan internasional sedang berbondong-bondong datang ke Beijing saat ini. Hal ini dikarenakan kebangkrutan kredit Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia, mengakibatkan banyak investor asing berusaha memindahkan aset mereka ke Hong Kong, China, ataupun Singapura. Tren di atas menunjukkan kebangkitan dan pengaruh China di dunia semakin besar. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, maupun Presiden Spanyol Pedro Sanchez yang akan menjadi presiden bergilir Uni Eropa tahun ini, termasuk Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ataupun Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Semuanya pada berbondong-bondong datang ke Beijing. Memang agak jarang dalam sejarah diplomasi dunia tahun ini. Begitu banyak pemimpin dari seluruh dunia bergegas ke Beijing secara insentif. Karena bahkan Amerika Serikat sebagai Big Brother dunia juga belum pernah terlihat kemakmuran seperti itu. Ini dikarenakan negara-negara maju ini sedang mencari jalan keluar untuk pertumbuhan ekonomi mereka setelah epidemi berakhir. China hari ini pas berada di tengah musim semi. Ada netizen mungkin bertanya, mengapa para pemimpin negara maju tidak pergi ke Washington mencari Presiden Biden untuk menyelesaikan masalah? Sejak Washington menyalakan api peperangan di Rusia-Ukraina yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia semakin tidak jelas, membuat mereka tidak dapat menemukan kedamaian yang mereka inginkan di sana. Contoh yang paling sederhana, ketika Amerika Serikat mengundang Kanselir Jerman Olaf Scholz mengunjungi Amerika Serikat beberapa waktu lalu dan menekan Uni Eropa untuk melawan China. Akan tetapi kenyataannya Olaf Scholz dan von der Leyen tidak memberikan wajah kepada Amerika Serikat saat menghadiri konferensi pers. Tidak satupun dari mereka yang mengatakan apa yang ingin didengar Paman Sam. Kali ini, Presiden Uni Eropa von der Leyen dan Presiden Macron akan datang ke Beijing bersama. Tujuan perjalanan mereka tidak hanya menginginkan China menengahi konflik Rusia-Ukraina, tetapi juga berusaha mencoba meredakan ketegangan antara dua superpower China dan Amerika Serikat. Berhubung Washington telah terbelit dengan berbagai masalah yang diakibatkannya sendiri. Jika mereka dapat meredakan kontradiksi Washington dengan Beijing, juga akan menjadi keuntungan terbesar bagi mereka. Seperti diketahui, dunia menganggap Presiden Uni Eropa von der Leyen sebagai boneka Amerika Serikat di Eropa, di mana sekarang bahkan beliau sendiri sudah tidak tahan terhadap penindasan Amerika, menunjukkan betapa mendesaknya negara Eropa mencari perdamaian lewat China. Tentu saja, ini juga terkait dengan kemampuan China memecahkan masalah rumit dunia, seperti mempersatukan Arab Saudi dan Iran, dua bersaudara yang telah bermusuhan selama puluhan tahun. Atau ketika Presiden Xi tiba di Moskow, Presiden Putin sangat mendukung gagasan China untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina, yang membuat negara-negara di dunia menyadari jika mereka bekerja sama dengan China, dunia akan menjadi lebih stabil. Di dunia yang lebih stabil, setiap negara dapat terus menikmati keuntungan dari globalisasi dan perdamaian. Sebaliknya, dunia di bawah cengkeraman Amerika Serikat justru membuat banyak negara semakin menderita. Konflik Rusia-Ukraina telah membuka wajah asli negara-negara Barat, yang membuat Amerika Serikat dan adik-adiknya kehilangan kredibilitasnya. Para investor asing, termasuk Arab Saudi, berbondong-bondong mengalihkan aset mereka ke China, pasti akan mempercepat krisis ekonomi di negara Barat. Oleh karena itu, para pemimpin dunia ini tergesa-gesa ke Beijing. Sebenarnya memohon Beijing untuk tidak dikopling atau memisahkan diri dari Amerika Serikat dan negara Barat, tidak membentuk sistem keuangan tersendiri. Mereka ingin China terus bergantung pada sistem aturan Barat. Bahkan mantan sekretaris negara Amerika Serikat kelahiran Jerman Henry Kissinger juga mengancam jika terjadi perang dingin baru akan lebih berbahaya daripada perang dingin pertama. Karena China hari ini jauh lebih adidaya dari Uni Soviet.
Melihat Amerika Serikat saat ini dalam masalah besar, beliau juga bergegas ke Beijing, walau usianya yang sudah 100 tahun ini. Beliau bermaksud menggunakan pengaruhnya untuk menekan Eropa membingungkan China, dan mencegah China untuk mempercepat tata letak dunia baru menggantikan Amerika dalam waktu yang tidak lama lagi. Tentu saja, China tidak akan tersanjung, apalagi diancam oleh mereka. China justru berusaha bekerja sama dengan Uni Eropa untuk mencegah Amerika Serikat dari deglobalisasi dan ekonomi pasar, atau mengubah dunia normal menjadi tidak normal. Sebaliknya, bisa dipastikan China akan memanfaatkan sepenuhnya arus modal dunia yang sedang mengalir deras ke China saat ini. Ukuran badan raksasa China yang cukup besar dapat sepenuhnya menyerap semua modal asing dan membuat pembangunan menjadi lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, epidemi COVID, pertarungan sengit antara dua gajah raksasa China dan Amerika Serikat, ataupun konflik Rusia-Ukraina, maupun kenaikan suku bunga Amerika Serikat akibat pencetakan dolar semaunya, telah menyebabkan ekonomi dunia menjadi semakin sulit. Namun, pada saat bersamaan, China sebagai salah satu pemegang cadangan devisa dolar terbesar dunia saat ini dapat menggunakan dolar dan aset lainnya untuk membeli beberapa aset berkualitas tinggi negara Eropa, mencegah Amerika Serikat untuk merampok negara lain. Sehingga investasi China juga dapat membantu negara-negara ini mengatasi kesulitan. Ya, spam dolar atau kelebihan dolar yang dicetak Amerika Serikat harus mengalir kembali ke Amerika Serikat baru dapat membentuk lingkaran yang sehat untuk menyedot darah dan kekayaan negara-negara di dunia. Dengan kata lain, jika dunia dapat mengambil tindakan untuk mencegah kembalinya dolar ke Amerika Serikat, maka Paman Sam tidak akan dapat menggunakan dolarnya untuk memanen aset negara lain di dunia. Hari ini, China menggunakan senjata dan aturan Barat untuk bersaing dan menghancurkan aturan Barat sendiri. Sungguh suatu jurus yang sangat cerdas. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!